Assalamualaikum teman-teman semua, selamat gini hari. Kali ini kita akan mencoba menservis bagian kaliper rem depan Yamaha Soul GT atau Mio J sama aja ya. Ini keluhannya adalah ketika berjalan, apa Om? Ini kalipernya suka krak-krak gitu. Oh, kalipernya bergetar, bunyi tek 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 tek. Nah, itu mengganggu sekali ya. Mengganggu konsentrasi kita. Tapi secara pengereman ini normal, hanya itu saja bunyi. Kalau jalan tek 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 gitu. Oke, langkah pertama. Kita buka bagian kunci. Ini pakai kunci L gede ya, Om? Iya. Dan terlihat keras, kita akan bantu pakai kunci T. Oke, tadi dibantu dengan kunci T karena keras pakai tangan. Kunci L-nya tipe pendek. Kalau bisa kalian pakai kunci L-nya jangan yang biasa ya, karena bisa patah. Pakai yang kualitas bagus lah. Tidak merusak juga bagian lubang bautnya kalau yang bagus. Kita lepas Lepas bagian apa Om? bagian penguncinya. Oh ini, itu ada kawat penguncinya ya. Kita ambil dulu alatnya. Pakai tang buaya. Nah, penguncinya kawat. Sudah terlepas, jangan hilang ya penguncinya. Kawat. Lepas bagian asnya. Nah itu apa namanya Om? Ini kampas nih. Ini kampas remnya. Ini ya, ini masih tebal ya. Tapi berisik tek 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 kalau jalan. Cek banget gitu. Yang udah keluar ini. Semprot pakai itu? Bisa? Karet itu nih. Pakai itu carbo cleaner bisa? bisa kali bersih dong. Ini bagian ini kotor sekali ya teman-teman. Sini nggak ada sih. Minta itu ini seret banget nih. Apa? Pakai apa? WD. Bukan kayak apa sih? Plug sorry. Kayak gemuk. Oh gemuk. Harusnya kan ini Pakai oli aja? bukan. Bisa pakai oli? Bisa cuma agak kurang ya kalau kata aku. Dia harus ini ngebalik nih. Nah, Oh. seret banget tuh. Oh seret berkarat teman-teman ininya. Jadi nggak mau balik ya Om? Ini juga nih harus dibersihin. Nah yang bikin suara berisik tuh ini nih. Nah ini nih. Kenapa Kita bersihin semua. Ini kaleng ya? Ini kan terlalu ini ya terlalu tipis. Maksudnya rata. Dia harus ditekuk begini nih. Oh. Harus ditekuk begini. Harusnya nekuk Karena ya. ini kan ngedorong ini nih. Jadi ini kalau begini kan nanti kan kedorong nih. Penahan dia. Penahannya iya ini ditahan. Jadi dia nanti nggak bakalan suara lagi gitu bersuara. Keras. Oke. Tapi langkah pertama kita bersihkan dulu ya. Iya harus bersih dulu. Ini karatnya luar biasa pemirsa. Jadi si bagian pegasnya nggak mau narik dia. Ini juga nih Nyangkut. harusnya dibongkar dulu ya. Seal karetnya itu udah hancur nih sebenarnya. Oh. Ini udah Ada tapi jualnya Om tuh? Ada, kalau di toko-toko pasti ada. Apa namanya? Seal karet Seal karet kaliper. kaliper ya. Kaliper cakram gitu. Kita bersihin aja dulu ya. Jadi ini nggak perlu di itu. Oh iya kalau ditarik remnya dia ndut-ndutan. Nah, Maju mundur ya. Nah ini jangan semuanya ya, kita bersihin ininya aja nih. Kalau semuanya harus ditekan lagi. Oke. Kita gosok dulu. Oke, ini langkah pembersihan ya. Kita seadanya aja pakai deterjen sama air. Karena nggak ada bahan lain. Bagusnya mungkin pakai WD ya. Karena karatan ini.
Jadi akibat karat sama kotoran ini, ketika kita tarik tuas rem, dia nggak mau kembali ya Om. Seret dia kan maju mundur tuh, yang tadi bulat tuh, besi bulat itu menekan. Itu kembalinya dia seret. Karena karat-karat dan kotoran itu mengganjal. Lumayan lah segitu. Jadi saya bisa beli itunya Om, karet apa namanya? Karet seal kaliper. Nanti karena kita ini hari libur servisnya, toko spare partnya tutup, nanti kita beli online aja lah biar lebih murah. Jadi itu kondisinya udah hancur Om, sealnya? Hancur tapi masih bisa dia. Masih Kalau bisa. udah hancur banget dia bocor di sini. Oh, minyak remnya keluar berarti ya? Oh, itu walaupun sudah rusak tapi dia tidak bocor. Kalau sudah bocor, bocor maksudnya hancur sama sekali, dia minyak remnya akan turun ke bawah basah. Nah ini masih rapat, cuman hancur bagian luarnya saja. Ini pembersihan menggunakan deterjen dan air sudah selesai. Finishingnya kita harus pakai WD sebetulnya, cuman WD-nya nggak ada. Ada teman yang punya tapi orangnya pergi, maka kita pakai carbo cleaner ya, seadanya aja. Ini udah karatan banget nih. Ini kaleng penahannya juga kita bersihkan. Itu kalau beli ada? Ada ini. Apa namanya? Kaleng ini aja, kaleng cakram. Kaleng cakram ya. Kaleng kaliper bukan. Kaleng. Kita juga dikasih dia. Bengkel pasti tahu. Kalau mau beli kalengnya aja di bengkel juga ada katanya. Wow, dingin. Ini adanya carbo cleaner ya pemirsa. Jadi kita pakai seadanya saja. Untuk bagusnya pakai WD atau anti karat yang lain lah. Oke, kita tunggu kering dulu. Oke teman-teman semua, langkah pengeringan sudah selesai, maka kita akan rakit kembali. Untuk selanjutnya kita dorong ini dulu ya. Langkah awal kita dorong bagian jendolan ini yang keluar masuk nih, kita tekan. Itu kan enak ya kalau ada tracker. Ternyata keras, kita pakai alat seadanya. Mau bagaimana itu orang? Agak sulit kelihatannya. sedikit ke dalam. Oh, dikit-dikit nggak apa-apa. Lama-lama juga dia ke dalam. Itu fungsinya untuk menekan ke dalam ya, karena tadi keluar dia menonjol. Nah, ketika direm itu ini bagian ini ya yang maju mundur nih, bagian besi ini nih, besi bulat ini. Nah itu kalau karatan atau kotor sekali dia akan mengganjal dan seret maju mundurnya. Kabar gembira, kita menemukan tang khusus yang ketika dipencet dia akan membuka. Jadi kebalikannya ya, ditekan itu dia ngebuka ujungnya, bukan menutup. Ini milik tetangga tangnya, tapi belum diambil ternyata. Itu ya, akhirnya besi yang tadi nonjol itu dia ke dalam. Dah. Nah. Oke, sedikit saya jelaskan. Ini ya tang ini ya khusus ya. Ini begitu kita tekan dia ngebuka tuh.
Jadi tadi neken besi bulat tadi. Ini khususnya ini minjem ya tetangga. Ketika ditekan dia ngebuka. Karena datangnya begitu tekan dia nutup. Nah ini kebuka. Kebalikannya. Begitu aja sih. Itu buat apa Om? Nah, ini karena nggak ada gemuk ya di sini buat sini nih. Atau pelumas yang lain kita pakai sementara pakai oli dulu ya. Oh. Jadi itu untuk pelumas pemirsa ada oli tapi oli bekas ya nggak apa-apa lah. Tapi baiknya pakai gemuk karena gemuknya nggak ada kita pakai oli bekas. Kalau oli mungkin nggak berapa lama kuatnya ya, tapi kalau gemuk bisa ntar beli aja ya gemuk. Itu bekasnya jangan masukin lagi ya, mau dipakai olinya. Yang mana? Oh iya. Jadi ntar buang aja yang ditutup. Harusnya lancar buka tutupnya nih. Karena di sini udah nggak ada, dalam kering banget nih. Oh, harus ada gemuknya ya? Iya. So, ini nggak ada sama orang sama sekali ya? Nggak ada. Di sini? Ada sih. Tapi nggak tahu tempatnya kali ya? Masih di itu disatuin. Sama? Wadah di kotak itu. Beneran? Kesana aja sih. Saya pernah lihat itu. Ada. Gemuknya nggak ada. Oke teman-teman semua, akhirnya kita menemukan gemuk walaupun cuma sedikit. Ini minta ke tetangga barusan, ada sisa nempel di plastiknya doang, tapi lumayan, ini sangat berguna sekali ya, karena jangka panjang dia kalau pakai oli dia seret lagi nanti. Nah itu ya bagian itunya ya. Itu apa, rumah kalipernya? Rumah apa, kampas remnya ya? Bukan? Ini batangnya lah ini. Oh batangnya. Itu ya, cuman sisa di plastik doang ini. Minta tadi ke tetangga, lumayan. Lumayan. Cukup kok segitu juga. Nah ini lubangnya juga dikasih, biar tidak kembali seret. Ini nggak kasih. Nah itu perlu itu, betul naiknya. Itu kan sisa banyak. Tutup lagi silnya, sil karet. Nah itu kita masukin batang itunya. Ini jangan lupa nih. Ini bagian pentingnya adalah ini ya. Apa sih namanya itu? Kalengannya lah. Kaleng penahannya. Penahannya. Ini udah tipis, harus segera diganti dan berkarat. Ya, itu bagian kaleng penahan kampas remnya sudah terpasang. Seperti itu. Tadi kita lengkungkan ya karena terlalu rata. Itu yang menyebabkan berisik. Trek gitu. Pasang bagian penguncinya, itu as pengunci. Posisi kaleng tadi ada di bawah kampas rem, sebelah sini. Jadi dia ditiban oleh dua kampas rem. Nah begitu. Jangan lupa kawat penguncinya ya, ini pengunci asnya. Tuh. Kalau hilang kita bisa pakai kabel yang agak gede, yang tebal ini itu penggantinya kalau hilang. Setelah itu kita
masukkan ke cakramnya. Berikutnya kita lakukan pemasangan baut. Baut apa menurut kayak gitu? Baut. Oh, baut ya. Pasang kembali baut dengan kunci L. Nih kalau bisa kalian pakai yang bagus seperti ini ya, nih tebal, kuat. Jadi tidak merusak bagian lubang ininya nih. Merek Tekira. Ini kita pakai merek Tekiro, bukan promosi ya, emang ini nyata kencang, bagus, kuat. Udah berapa motor pun kita tolong pakai kunci ini, maksudnya minta tolong mereka, minjem segala macam. Dan kita coba dulu. Oke, kita coba dulu. Ini belum kencang ya bautnya. Baru kita coba dulu. Maju. Mundur. Nah, tuh keseret bannya ya. Itu berarti rem berfungsi. Mundur lagi. Tuh. Rodanya terseret berarti rem berfungsi dengan baik. Mau jalan? Kita coba jalan. Berisiknya hilang. Ya, berisiknya hilang sama sekali ya. Tadinya tek tek bunyi ini. Sekarang sama sekali nggak bunyi. Karena penahan kaleng tadi sudah kita tekuk dan kita bersihkan bagian karat dan kotorannya. Oke teman-teman semua, demikian saja video ini. Kita bukan mengajari kalian, tapi kita belajar bersama. Kita bukan bengkel, hanya coba-coba saja. Kita juga belajar di YouTube. Terima kasih telah menyimak video kami berdua ini di channel yang sangat nyebelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.